utara Gardu Pandang. Ya, saya mengambil gambar di utara Gardu Pandang ya. Yang jaraknya sini hanya sekitar berapa ini ya? 6 kilo. 6 kilo ya. Nah, saat ini tampaknya Merapi ya keluar lagi ya guguran lava. Ya, dibanding dengan di gor tadi ini lebih dekat ya, Pak ya. Ini lebih dekat ya. Ini saat ini adalah terjadi guguran ya. Terjadi guguran dan langsung disapu oleh angin yang bergerak ke arah timur. Ya pemirsa, saat ini saya berada di utara Gardu Pandang ya. Utara Gardu Pandang ini jaraknya dari puncak Merapi itu 6 km ya. Dan ini berdekatan dengan Sungai Boyong ya. Di visual ini dulu adalah apa itu Pak Gaf? Ini dulu adalah peternakan sapi. Ternak sapi ya. Ya. Jadi tahun 94 daerah ini pernah terkena awan panas. Awan panas ya. Awan panas. Ya, jadi saat ini karena ini sangat berdekatan dengan 6 kilo dari Merapi, otomatis di depan sana kita tutup, ya ditutup agar tidak kemudian banyak orang yang masuk ke area sini. Karena memang dekat sekali ini. Iya, 6 kilo dari Merapi, apalagi ini dilihat dari kasus 94, daerah ini sangat rawan ketika berpotensi untuk dilewati awan panas ketika saat ini gugurannya mengarah ke Kali Boyong. Maka kemudian dari beberapa instansi menutup lokasi ini agar tidak dimasuki oleh beberapa pengunjung yang pengen melihat dari dekat ya. 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 Jadi pemirsa, Pak Angga ini ya, namanya adalah Pak Angga Daniawan ini adalah Kadus ya. Kadus atau Dukuh sekarang ya. Ya. Dukuh Kaliurang Timur, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman. Jadi yang mempunyai wilayah ini ya. Kenapa ditutup Pak? Itu ya, atas berdasarkan rapat warga ya. Oke, karena beberapa kali kan ada orang masuk lewat paling ujung sana, Mas. Iya. Lalu di sana, kemudian nonton sini. Sana itu ya, ya. ujung sana itu. Tidak hanya pagi hari, bahkan malam hari ketika mereka akan melihat lava pijar, mereka cenderung mengarah yang lebih dekat kan begitu. Iya. Dia ingin mengabadikan momen yang lebih fantastis ketika mereka akan melihat dari paling dekat. Tetapi karena di sini ketika terjadi apa-apa kan sangat susah untuk evakuasi, maka beberapa inisiatif warga kemudian di depan itu kita tutup sementara ya. Ya. Angga ya, berbeda di gor ya Pak ya. Ini ya, sangat dekat sekali kalau di lokasi ini ya, di utara Gardu Pandang, dan ini merupakan puncak tertinggi di Kaliurang ya. Kaliurang ya, yang berhadapan langsung ya dengan Merapi. Jadi spesial ya pada hari Kamis tanggal 4 Februari ini, dari pagi hari ya, habis subuh sampai sekarang pukul 08.23 ya, Merapi tampaknya ini ya terus keluar guguran ya. Terus keluar guguran ya, meskipun jarak luncurnya tidak terlalu panjang dan menampakkan dirinya utuh ya, dari kaki hingga ke puncak kita bisa melihat ya, dan kita juga bisa melihat kondisi kawah ya dari utara Gardu Pandang ini. Pak Dukuh Kaliurang Timur ini dulu ketika 3 hari sebelum erupsi besar tahun 2010 itu naik ya bersama dengan tim dari PPTK ya. Nah, ini apa yang terjadi saat itu dan dibanding dengan saat ini? Oh iya, jadi memang karena waktu itu kami dengan teman saya memang ikut gitu ya. Kami tidak bisa kemudian karena kami warga sipil, kami sebetulnya memang tertarik untuk naik kan gitu. Tertarik bahwa kami juga ingin melihat, karena memang saya baru pertama kali itu naik dan dilihat. Nah, waktu itu kan memang belum ada beberapa alat canggih seperti tahun ini. Jadi waktu itu pihak yang berwenang melihat itu untuk melihat seberapa kekuatan dari gas yang ada di atas dengan beberapa sampel-sampel yang ada di atas. Waktu itu ya
kita belum tahu akan sehebat itu tahun 2010 erupsinya. Itu waktu nginjak kondisi puncak seperti apa itu? Ya karena di atas itu kan beberapa kubah sudah mungkin merekah ya, karena deformasi tahun 2010 kan cukup besar waktu itu. Kalau nggak salah itu di bulan Oktober kalau nggak salah. Ya di bulan Oktober sebelum erupsi tanggal 26 itu. Nah, kita bisa lihat di sana itu beberapa asap yang sudah muncul di beberapa rekan-rekan itu yang menunjukkan bahwa ada energi yang cukup besar di arah sana. Oke Pak Angga, sebentar dulu ya Pak Angga. Ini tampaknya ada guguran lagi Pak Angga. Ya, gugurannya ya masih mengarah ke mana ya? Baradaya ya Pak Angga ya? Baradaya ya. Oke Pak Angga tadi ya, Pak Angga dulu itu kurang 3 hari erupsi eksplosif itu ya? Iya, eksplosif itu. Nah waktu itu nggak ada perasaan gimana ini, padahal itu kan kurang 3 hari tiba-tiba ada erupsi yang cukup besar itu. Gimana waktu itu perasaannya itu? Iya, karena waktu itu memang semangat saya adalah saya kan belum pernah nih Mas, saya belum pernah naik ke Merapi. Saya naik ke Merapi ya tidak ada rasa was-was. Saya tanya karena saya bersama dengan dinas, saya pikir saya aman kan gitu. Tidak tahu kalau kemudian beberapa hari berikutnya terjadi ledakan yang cukup besar. Sampai berapa itu ya? 17 kilo ya? Ya. Sampai ke mana itu? Bronggang itu ya? Bronggang selatan Bronggang ya? Kami yang tahap pertama itu yang belum sampai 17 kilo. Kami hanya yang erupsi pertama kali yang sampai di Kinarjo itu. Ya. Kalau sekarang lihat erupsi 2021 ini apa ini? Karena Pak Angga ini adalah dukuh yang lokasinya paling tinggi ya, paling tinggi di Kaliurang ya. Betul. Ya. Jadi saat ini kami selaku dukuh di daerah kami masuk di daerah zona 3 ya. KRB 3. KRB 3 itu yang paling tinggi ya? Ya, KRB 3 yang paling mendekati dengan daerah potensi ancaman dari Merapi. Ya. Di sini ada 2 RT. RT 7 dan RT 8, kurang lebih ada sekitar kurang lebih 37 KK. Nah, kaitannya dengan tingkat ancaman dari Merapi ini, kami sudah mensiapsiagakan mereka, artinya ronda, kemudian jalur evakuasi, kemudian titik kumpul sampai tempat pengungsian, di mana nanti ketika erupsi ini benar-benar terjadi dan kami diperintahkan untuk bergeser, maka skenario itu sudah kami bangun. Jadi tidak kemudian kami akan galau ketika terjadi erupsi kami harus kemana. Kami sudah menyiapkan beberapa tempat bersama dengan unit di kelurahan, BPBD dan semua tim sudah membangun sebuah rencana kontingensi itu untuk membangun kesiapsiagaan Merapi. Oke, terkait dengan saat ini ya, yang kemarin sempat landai ya, kemarin sempat landai beberapa hari dan tadi mulai habis subuh sampai hampir jam 9 ini ya, 9 pagi WIB ini terus-terusan ya. Memang orang bilang ya, orang sini ya di kawasan KRB ini kadang-kadang Merapi ini ngelimpek kayak gitu ya. Memang betul. Ngelimpek gitu istilahnya apa ya? Kalau dalam bahasa Indonesianya. Menunggu lengahnya ya, orang ketika orang tidak memperhatikan ya. Tiba-tiba Merapi ini bukan berulah, tetapi tiba-tiba membangun rumahnya itu semakin semangat gitu ya. Iya, betul sekali. Memang seperti itu Pak Angga? Iya, memang kadang-kala sering terjadi kalau erupsi itu beberapa data dari tahun-tahun kawan itu pagi hari, malam hari dan lainnya. Maka kesiapsiagaan itu adalah penting ketika suatu saat di malam hari hujan deras, maka itu yang dibangun adalah kesiapsiagaan di masing-masing rumah tangga. Nah ini tampaknya kegugurannya keluar lagi Mas Angga. Masih di alur ya, di alur Boyong Kerasa ya. Jadi di Baradaya ya. Jadi teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, saat ini saya melakukan pemantauan bersama kepala dusun, atau kalau di Jogja sudah dukuh ya, kepala dusun Kaliurang Timur Bapak Angga Daniawan ya, yang wilayahnya masuk KRB 3, kawasan rawan bencana 3. Ini merupakan kawasan yang paling berisiko ya, paling berisiko, paling tinggi risikonya ya. Ini paling berisiko ya. Karena arahan gugurannya itu ada ke area Kaliboyong ya. Ada potensi ancaman di sana. Ya. Pak Angga, rumah Pak Angga dengan Kaliboyong tuh kalau ditarik garis lurus berapa meter? Oh, kalau di sini
paling tidak ada 1 kilo. Tidak ada 1 kilo ya rumahnya Pak Angga ya. Saya termasuk 3 RT3 RT7. RT7. Jadi tepat di bawah hutan Pelawangan ya, Bukit Pelawangan ya. Betul sekali. Oke, tampaknya ini langsung kehempas oleh angin yang bergerak ke arah timur. Jadi saudara-saudaraku, saya masih bersama dengan Pak Dukuh, Kaliurang Timur, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan saya mengambil titik yang paling tinggi ya, paling dekat, karena ini di atas Gardu Pandang atau di sebelah kiri ya, hutan Pelawangan ya, Bukit Pelawangan. Jadi kita pas di tengah-tengahnya. Pas di tengah-tengahnya ya. Antara Merapi, antara Pelawangan dengan Turko. Nah, ini kita di tengah-tengahnya ini. Kalau saya buat medium ya, ini saya berada di tengah-tengahnya ini ya. Tampaknya ini terus-terusan ya. Terus-terusan dari sejak subuh tadi ya. Ini biasanya kalau seperti ini Pak Angga nih, kesiapsiagaannya seperti apa kalau Merapi menampakkan ya, apalagi ini visual jelas ya, menampakkan terus terjadi guguran ini. Kira-kira bentuk kesiapsiagaannya apa ini? Ya, jadi ketika beberapa hari sudah meningkat aktivitas seperti yang kemarin sebelum ada erupsi besar sampai 3 km itu, kami selalu pantau melalui beberapa media grup. Kemudian kami juga selalu kontak dengan teman-teman baik warga, RT dan lainnya melalui WA Group, sehingga apapun yang terjadi kita satu komando, sehingga terjadi katakanlah misalnya hari ini cukup membahayakan dan harus ada perintah untuk bergeser, kami sudah ada kesiapsiagaan ke arah itu. Oke Pak Angga, ini tampaknya agak besar Pak Angga. Ya. Agak besar ya, saudaraku, gugurannya lumayan besar pada pukul 08.30 menit. Ya, ini masih turun saudaraku, masih turun ke antara Kerasak dan Boyong, tapi memang dominan ke arah barat daya ya. Ya, barat daya. Kenapa ini dominan? Karena memang sudah ada ini ya. Sudah ada jalurnya. Sudah ada jalurnya berupa reka-rekaan itu, atau orang bilang namanya apa itu? Galengan ya. Galengan ya. Ini tampaknya lebih besar dibanding yang tadi ya. Dan masih turun itu ya materialnya kalau dilihat dari utara Gardu Pandang ini ya. Nah, langsung ke sapu oleh angin ya, ke arah timur ya. Kalau seperti ini, itu ada awan panasnya atau hanya guguran aja ini? Kalau lihat dari asap, warna asapnya kayaknya hanya guguran saja. Hanya guguran, jadi tidak ada awan panas atau wedus gembel ya? Betul. Kalau awan kan kita lebih pekat itu. Jadi kalau ada awan panas, cirinya adalah pekat sekali ya, pekat sekali dan menggulung-gulung ya. Itu orang lereng Merapi menyebut dengan istilah wedus gembel. Mas Angga, bentuk kesiapannya seperti apa ya? Salah satunya seperti apa ini? Ya, jadi salah satu kesiapsiagaan kita juga sampaikan kepada beberapa warga. Jadi ketika parkir kendaraan saja minimal sudah menghadap ke jalan. Contoh seperti ini. Jadi kunci nancap ya? Ya, kunci nancap. Ataupun kalau sudah malam tinggal tidur, kunci itu gampang diambil. Jadi tidak ditaruh yang susah untuk diambil. Artinya bahwa ketika terjadi apa-apa di malam hari, mereka dengan mudahnya mengambil kunci dan langsung memotor. Jadi ini salah satu bentuk kesiapsiagaan. Nah, barangkali ketika pemirsa para peliput momen-momen yang Merapi ini bisa menyampaikan ini. Jadi ketika di daerah-daerah tertentu, karena kita nggak tahu ancaman sejauh mana, maka sebaiknya motor itu juga diarahkan ke jalan. Ya. Jadi ketika ada apa-apa, kita tidak kemudian susah untuk kemudian menyelamatkan diri, kita evakuasi dan lainnya. Jadi tinggal kunci tancap langsung kabur ya. Ya. Pak Angga, mungkin bisa diceritakan ketika terjadi erupsi 94 ya, yang meluluh lantakan kawasan Gardu Pandang sebelah ini nih ya. Betul. Itu dulu gimana itu? Jadi memang waktu itu Selasa Kliwon kalau nggak salah apa ya? Ya, tanggal 22 ya. 22 November 94 ya. 94 itu memang tempat ini adalah salah satu kondisi yang parah selain di Turko. Iya. Jadi waktu itu memang mungkin sama ceritanya dengan saat ini yang mengarah Kaliboyong. Jadi ketika pagi hari kalau nggak salah di Merapi itu mengeluarkan awan panas, kemudian menghajar sisi selatan dan timurnya Turko, kemudian masuk ke perkampungan Turko, kemudian awan panas turun, naiklah di posisinya paling atas ini. Naik lagi itu ya? Ya, di atas itu. Nah,
kalau nggak salah paling ujung sana ada namanya kawasan TNGM Nirmolo, kemudian naik sampai sini. Jadi di sini dulu adalah peternakan sapi miliknya dinas peternakan. Ya. Ada puluhan, mungkin berapa belasan lagi puluhan sapi sini yang kemudian mati karena awan panas. Dia turun sampai kemudian masuk lagi ke sungai, menghajar beberapa lokasi yang ada di Gadu Pandang. Ya. Jadi terlihat dulu ketika 94 lokasi ini sudah rata dengan pasir-pasir yang ada material dari awan panas. Dan saat itu memang pemantauan tidak secanggih sekarang ya. Ya. Alatnya masih analog semua ya. Betul. Ya, apalagi dulu memang banyak orang yang kemudian nonton. Ada beberapa warga yang kemudian kena awan panas gara-gara mereka nonton. Gitu, nonton ya. Ya. Cerita sebelum 94 itu kan banyak orang ketika erupsi menjadi hal yang biasa. Orang datang untuk nonton erupsi dan lainnya. Maka ada beberapa warga yang meninggal gara-gara mereka nonton. Jadi nonton di sini nih ya, sekitar sini nih ya. Di samping sana. Jadi itu di sini ini ya. Ya, betul sekali. Jadi sehingga kenapa tempat ini ditutup gitu ya. Ya. Ditutup untuk sementara waktu karena memang untuk biar tidak terjadi ya, terulang kembali ya. Ya, karena memang arah arah guguran ini dominan ya. Ya, dominan ke Sungai Boyong dan hampir mirip dengan 94. Ya. Jadi artinya kita tidak lagi mengulang sebuah cerita yang lama ketika lokasi ini harus kita amankan. Karena memang paling dekat sekali ya. Ya, ternyata hanya sifat sementara saja. Tapi kali urangnya masih dibuka ya untuk wisatawan. Ya, hanya daerah-daerah yang berhulu samping dekat dengan Boyong itu yang kami, kalau Gadu Padang masih buka. Hanya akses ini yang biasa kemudian dipakai untuk teman-teman jalur jeep ini diatur sementara waktu. Untuk sementara waktu ya. Ya. Nah, Gadu Pandang ada di sana ya. Di sana ini Gadu Pandang ya. Nampaknya masih terjadi guguran ya pada pukul 08.40 WIB ya. Masih terjadi guguran ya, meskipun juga jarak luncurnya juga tidak panjang ya, tidak jauh. Tetap ke alur ya, alur Baradaya. Nah, ini saya masih bersama dengan Pak Angga Daniawan ya, Bapak Dukuh Kaliurang Timur yang punya wilayah ini ya. Tadi sudah dijelaskan saudaraku dimanapun Anda berada di Nusantara dan di luar negeri, kenapa tempat ini memang ditutup untuk sementara, karena ini jangan sampai kejadian tahun 94 yang waktu itu yang meninggal lumayan banyak ya di sini ya. Lumayan banyak karena menonton ya. Karena menonton ya. Jadi jangan sampai itu terulang, dan kita harapkan Merapi tetap aman-aman saja, dan Merapi ini berkah buat semuanya ya. Berkah buat semuanya. Bergeser di salah satu villa ya, villa yang tertinggi ya nih ya. Ini yang villa tertinggi miliknya apa ini? Miliknya Kementerian Sosial ya? Kemensos, namanya Sonoreno ya. Sonoreno ya. Nah, saya akan lihat visual Merapi dari villa yang tertinggi di Puncak Kaliurang nih ya. Kan ya? Sejak jam 8 tadi sampai sekarang ada berapa ini, Pak? Terhitung ada berapa itu? Sekitaran ke-10 ya. Ini yang ke-10 ya? Ke arah begini mana ya? Ini dari mulai pukul 8 ya? 8 tadi, ya. 8 sampai sekarang susul menyusul ya. Sekarang jam berapa ini ya? Sekarang jam 8.54. 8.54 sudah lebih dari 10 kali. 10 kali. Nah, ini yang suara itu adalah sinyal Merapi ya, sinyal dari alat pemantauan seismograf ya. Kalau meliuk-liuk berarti ada guguran. Pemirsa, demikian video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.